Halo sahabat Kelinci Nesia, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Kelinci Nesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat Kelinci Nesia dimanapun berada sehat selalu. Dalam beternak kelinci, ada 3 hal utama yang harus seorang peternak mengerti dan pahami. Yang pertama adalah pemberian pakan. Pemberian pakan harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu dengan memberikan makanan-makanan kesukaan kelinci. Juga pemberian air minum sama pentingnya dengan pemberian pakan yang berkualitas. Yang kedua adalah perawatan kelinci. Kelinci adalah termasuk hewan yang sangat rentan terhadap adanya penyakit, terutama penyakit skabies atau gudik, mencret, dan kembung. Kemudian yang ketiga adalah perkawinan kelinci. Perkawinan kelinci adalah hal yang mutlak harus dilakukan oleh seorang peternak kelinci. Karena dengan dilakukan perkawinan ini, maka kelinci-kelinci yang kita ternak akan berkembang biak dengan pesat. Artinya, dengan perkembangbiakan ini akan menjadikan kelinci kita semakin banyak dan memungkinkan para peternak untuk menjual hasil anakannya atau daging kelincinya. Pada episode kali ini, kita akan secara khusus membahas mengenai satu permasalahan dalam perkembangbiakan kelinci. Permasalahan tersebut adalah induk kelinci melahirkan di luar tempat yang sudah disediakan, atau indukan kelinci beranak di luar nest box atau berceceran di lantai kandang. Hal ini sangatlah sering kita jumpai di kandang-kandang kita, yang pada akhirnya indukan kelinci tidak lagi mau merawat dan menyusui anak-anak yang sudah dilahirkan. Jika Anda mengalami permasalahan seperti ini, maka berikut adalah tips dan trik menangani induk kelinci yang tidak mau menyusui anaknya akibat melahirkan di luar nest box atau tempat yang sudah kita sediakan. Yang pertama adalah pastikan administrasi pencatatan perkawinan kelinci sudah kita rekod dengan baik dan benar. Kartu administrasi ini memuat tentang profil induk kelinci, juga mengenai tanggal kawin kelinci hingga tanggal kelahiran kelinci. Dengan adanya kartu semacam ini, maka kita sebagai peternak tidak akan kesulitan dalam mengetahui kapan kelinci kawin dan kapan kelinci akan melahirkan. Tips dan trik yang kedua adalah dengan cara memasukkan anakan kelinci ke dalam kotak nest box yang sudah tersedia. Namun dalam kegiatan ini kita harus yang pertama mencuci tangan kita dengan bersih, supaya anakan-anakan kelinci tidak terkontaminasi bau dari tangan-tangan kita yang menjadikan induknya tidak mengenali anak-anaknya. Karena jika induk kelinci tidak mengenali atau tidak mencium bau anak-anaknya, maka secara langsung induk kelinci akan membuang anak-anak itu hingga memakan anak-anak itu. Kemudian mulailah mengelus-elus bulu kelinci, terutama pada punggung kelinci dengan tangan kita. Elus-elus secara perlahan hingga bau induk kelinci menempel di tangan kita. Setelah itu semua kita lakukan, maka boleh kita langsung memegang anak-anak kelinci tersebut. Dan
secara langsung memasukkan anakan kelinci yang berserakan di bawah ke dalam kotak nestbox yang sudah tersedia. Kemudian tips dan trik yang ketiga adalah pastikan pakan dan air minum tersedia dengan cukup. Berikan pakan yang bervariasi, mulai dari pelet hingga bermacam-macam rerumputan dan daun-daunan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketersediaan air minum, karena kelinci pada saat melahirkan sangatlah membutuhkan cairan yang lebih, yaitu berasal dari air minum. Kemudian tips dan trik yang keempat adalah mencabuti bulu di sekitar puting induk kelinci. Hal ini dilakukan karena dengan cara ini kita akan mampu merangsang air susu induknya. Kemudian bulu-bulu yang sudah kita cabuti tadi kita masukkan ke dalam nestbox yang berguna sebagai penghangat anak-anak kelinci. Dengan demikian, harapan kita anak-anak kelinci ini tidak lagi kedinginan dan kekurangan air susu. Tips dan trik yang kelima dan terakhir adalah kita susukan anakan-anakan kelinci tersebut secara manual. Hal ini dilakukan karena indukan kelinci yang mengalami kelahiran di luar nestbox biasanya akan mengalami trauma atau stres, sehingga indukan kelinci tidak mau menyusui anakannya. Maka dari itu kita harus memberikan susu kepada anakannya secara manual dengan cara sebagai berikut. Angkatlah indukan kelinci ke dalam kotak nestbox yang berisi anakan kelinci tadi. Tenangkan induk kelinci dengan cara mengelus-elus pundaknya secara perlahan. Dan pastikan bahwa anak-anak kelinci sudah mulai menyusu hingga kenyang. Lakukan kegiatan seperti ini sebanyak 2 kali sehari selama 2 hari. Pengalaman di kandang kami, setelah 2 hari kita lakukan susu manual seperti ini, induk kelinci akan mulai menyusui sendiri tanpa kita lakukan secara manual. Dan hasilnya, induk kelinci sudah mulai pintar dan membesarkan anak-anaknya sendiri. Setelah selesai kita lakukan susu manual, maka induk kelinci dan anakan kelinci kita kembalikan ke kandangnya. Keesokan harinya kita lakukan seperti tadi, yaitu susu manual. Pastikan juga anakan kelinci yang kita susukan secara manual mendapatkan susu yang cukup dan sampai kenyang. Lakukan pemberian susu manual seperti ini selama sekurang-kurangnya 2 hari, yaitu pada pagi hari dan malam hari.
Oke, hari ini adalah hari ke-20 setelah kelahiran anakan kelinci. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anakan kelinci. Dan alhamdulillah, anakan kelinci selamat semuanya dan memiliki pertumbuhan yang normal. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua dalam hal dunia perkelincian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yeah.